Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa, roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang benar, pencipta alam semesta. Alkitab berkata, dan Yesus sendiri berkata bahwa kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah saudaraku, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 saudaraku. Judulnya adalah misi ke-12 Rasul. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Dan inilah nama ke-12 Rasul itu. Yang pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Lebeus yang disebut Tadeus, Simon orang Kanaan, dan Yudas Iskariot yang bahkan mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 muridnya ini, seraya memberi tugas kepada mereka dan berkata, janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain, dan janganlah masuk ke kota-kota orang Samaria. Malah sebaliknya pergilah kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Dan seraya pergi memberitakan dengan berkata, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang meninggoy, usirlah setan-setan. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berilah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu menyediakan baik emas maupun perak ataupun uang di dalam sabukmu ataupun tas perbekalan untuk perjalanan ataupun 2 helai pakaian ataupun kasut ataupun sebatang tongkat, sebab seorang pekerja layak atas makanannya. Dan ke kota atau desa manapun kamu masuk, periksalah siapa yang layak di antaranya dan tinggallah di sana sampai kamu berangkat lagi. Dan seketika masuk ke dalam sebuah rumah, salamilah itu, dan jika rumah itu sungguh layak, biarlah damaimu turun atasnya. Sebaliknya jika hal itu tidak layak, biarlah damaimu kembali kepadamu. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengarkan perkataanmu, ketika keluar dari rumah atau dari kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, negeri Sodom dan Gomora akan menjadi lebih ringan daripada kota itu. Wow, saudara, ini adalah pesan ya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada 12 murid Tuhan Yesus, lalu Yesus memberikan bekal, pesan-pesan, ajaran kepada mereka pada saat mereka ingin memberitakan kabar baik. Ya, Yesus menjelaskan saudara secara detail. Dan kita lihat di bagian terakhir di sini dikatakan Yesus berkata bahwa kalau ada kota yang tidak menerima engkau, kebaskanlah kakimu. Dan hukumannya akan lebih parah ketimbang Sodom dan Gomora. Apakah ini berlaku untuk saat ini juga saudaraku? Ya, memang berbeda kondisinya pada saat kita sekarang ini. Karena 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus ini langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus. Namun ada hal yang sama yang tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kita menyampaikan kabar keselamatan. Saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara adalah murid Tuhan Yesus. Tidak hanya mereka yang dipilih khusus, tetapi saudara yang telah percaya kepada pemberitaan oleh murid-murid Tuhan Yesus, saudara juga adalah murid Tuhan Yesus. Maka itu penting untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia. Itu sebabnya saudaraku, saya juga pribadi tetap menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia dari channel ini. Ya, karena apa? Tuhan memberikan kita keselamatan. Alkitab berkata, Yesus berkata, kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Berikanlah itu juga cuma-cuma kepada orang ya, yang mau menerimanya. Saya memberikan pernyataan, saya menyampaikan sebuah pesan kepada saudara siapapun yang menyaksikan, bahwa
Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tidak ada yang perlu kita beritakan yang lain, saudara. Hanya tentang Yesus. Supaya orang itu menerima keselamatan. Saudara, pikirkan. Ya, kemana saudara setelah meningsoi? Apakah saudara sudah punya jaminan kepastian? Surga bagi kita adalah tempat yang kudus, saudara. Bukan tempat untuk hal-hal yang mengenakan daging. Tetapi surga adalah tempat yang kudus. Yesus mengajarkan tentang sebuah kebenaran, tentang kebaikan. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, bahkan diwariskan kepada kita. Agar kita pun pengikutnya memahami tujuan Tuhan memanggil saudara. Bukan untuk yang lain, bukan untuk memuaskan dirimu, bukan untuk egomu, bukan untuk memperkaya dirimu. Tetapi bagaimana kita berdampak menyampaikan kebenaran Injil kepada dunia. Saya pun sendiri saudara diteguhkan dari ayat ini. Ya, beberapa saat belakangan ini saya punya pergumulan. Tapi sebisa mungkin tetap berusaha untuk bisa bersama dengan saudara dari media sosial saya. Saya percaya, ya, saudara tidak berhenti ketika saya tidak on kamera. Kita tetap bekerja, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Sampai dia datang kedua kali menjemput saudara. Percayalah, ketika kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, hidup dalam persekutuan, tidak meninggalkan iman kita, maka Yesus akan datang menjemput saudara dan membawa masuk ke dalam kerajaannya. Saudara adalah orang-orang yang akan menerima warisan kerajaan surga. Silakan saudara share video ini, menolong saudara kita yang lain. Kita dipanggil bukan untuk berpangku tangan, tetapi untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia. Saudara adalah terang, anak-anak Elohim, ya, yang dipilih, dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi, ya, medianya Elohim, Tuhan Yesus bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.